Ada yang mengolok-olok TNI katanya bukannya ngurusin OPM malah ngurusin Bahar. Mari kita ulas mana lebih berbahaya, OPM atau kelompok Islam radikal. OPM bertujuan ingin merdeka, ingin lepas dari Indonesia, ingin mendirikan negara Papua. Sedangkan Islam radikal bertujuan ingin mengganti dasar negara Indonesia dengan syariat Islam. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada perlu ada Coba tanya, FPI berapa masjid yang dibangun? Berapa pesantren yang dibangun? Berapa madrasah yang dibangun? Yang ada hanya mereka mengatasnamakan majelis taklim, ceramah-ceramah, tapi isinya hanya penyebaran kebencian. Akhirnya sebagian saudara kita boleh, nggak apa-apa masuk ke parlemen, tapi dengan syarat jangan dia menghalalkan demokrasi. Dia hanya masuk lil darurah, lil hajat. Jadi OPM hanya menarget satu provinsi saja, sedangkan Islam radikal menarget seluruh Indonesia. OPM bersenjatakan senjata laras panjang, Islam radikal bersenjatakan ayat yang ditafsirkan keliru untuk menyesatkan anak bangsa. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu, mesti perang dulu. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Karena itu di sini ingin saya sampaikan bahwa Al-Khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Al-Khilafah sekali lagi adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Seperti HTI. Sebelum dilarang HTI itu kan orang nggak tahu. Orang tua nggak tahu, dianggapnya orang yang anaknya gabung dengan HTI kayak gabung ke pengajian, HMI, ke PMBI, organisasi biasa. Ternyata kan tidak. Nah, sekarang juga masyarakat awam juga perlu tahu, perlu dilindungi. Nopo bingung diserang wong gak gelem gawe negara Islam, jawabe gampil mawon, wong gak wajib lho. Gawe apik gak gawe ya wis. Lho, lah Indonesia enake gak gawe mergo apa? Mergo akeh wong macem-macem, enek Kristene, enek Katolike, enek Budane, enek Hindune, enek Konghujune, enek macem-macem. OPM membunuh anggota TNI di Papua, Islam radikal membunuh nalar generasi mendatang, melahirkan bibit-bibit teroris. Dari dua poin ini saja jelas kelompok Islam radikal jauh lebih berbahaya daripada OPM. Kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Saya akan cari kalian satu persatu. Bahkan saya habis kalian. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Anda bisa baca, kalau Anda salah satu daripada aktivis FPI, itu dituangkan di hasil Munas yang lalu, bukan Munas kemarin. Di sana ada 10 langkah untuk menuju khilafah Islam. Karena OPM hanya mengancam satu provinsi saja, sedangkan Islam radikal mengancam keutuhan NKRI. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Pokoknya dia ini yang keras, yang mana teologi maut yang saya katakan ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Teologi maut itu sebuah teologi yang mengajarkan berani mati dan tidak berani hidup. Tidak paranoid. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Mulai agak kasar. Satu dua yang keterlaluan, baru saya katakan pendapat Anda sampah. Dalam keadaan begini, menghadapi preman berjubah, perlu bahasa itu. Jadi yang dilakukan oleh Jenderal Dudung dan Danrem Brigjen Ahmad Fauzi sudah tepat, karena Islam radikal adalah ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada OPM. Tumpas habis Jenderal, yang nyinyirin kalian sudah pasti Islam radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir tahun 2020 dan awal 2021, ditegaskan Presiden, pertama kita mengakhiri kelompok-kelompok yang suka bikin kekerasan di berbagai daerah dengan tegas, yaitu kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standingnya tidak ada. Kata Mahfud dalam diskusi secara daring pada Minggu 26 Desember 2021.
Bukan hanya kondisi politik yang stabil, pembubaran FPI diklaim Mahfud juga berdampak terhadap kondisi di masyarakat. Masyarakat dinilai lebih memiliki kehidupan yang senang dan nyaman pasca pemerintah membubarkan FPI. Dan sesudah itu, kan masyarakat senang, ternyata terasa hidup nyaman sekarang. Sesudah itu dibubarkan, maka politik stabil, kata Mahfud. Diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD secara resmi membubarkan organisasi Front Pembela Islam atau FPI. Dengan begitu, segala kegiatan yang dilakukan oleh ormas pimpinan Habib Rizik itu pun dilarang. Pasalnya, FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas apabila dilihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013 yang ditandatangani pada 23 Desember 2014 lalu. Tidak hanya itu, Mahfud MD juga mengatakan FPI tidak melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar atau SKT kepada negara per Juni 2019. Sehingga secara de jure FPI sudah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan sejak 20 Juni 2019. Ormas yang dipimpin Habib Rizik Syihab ini telah resmi bubar pada 2020 lalu. Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Marsudi Suhud menegaskan pemerintah tidak anti-Islam meski telah melarang organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam atau FPI. Kalau anti-Islam, organisasi-organisasi lainnya ya tidak akan ada. Kan masih banyak organisasi, ada 80-an organisasi Islam, masih tetap jalan. Menurut dia, FPI dibubarkan pemerintah karena tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ormas. Pada sisi lain, dia menyatakan seandainya FPI mempunyai kedudukan hukum, dia yakin ormas itu tidak akan sampai dibubarkan. Dia juga sepakat dengan alasan pemerintah membubarkan FPI karena dinilai berseberangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi, kata dia, pelanggaran FPI bukan karena organisasi yang dipimpin Rizik Syihab itu berbasis Islam. Kalau karena Islam atau tidak, yang lain bubar juga dong. Ada banyak ormas Islam yang umurnya dengan Indonesia saja, ada yang berdirinya sudah lebih dulu, ujar dia. Dia meminta pemerintah ke depan perlu berdialog dengan semua ormas akan berjalan sesuai ideologi bangsa. Mengetengahkan yang di ujung kanan dan mengetengahkan yang di ujung kiri. Itu disebut tawasud atau tawajul. Tawasud ya, semuanya ke tengah, kata dia. Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan bahwa FPI sebagai organisasi terlarang berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 6 menteri dan lembaga. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Kata Menko Polhukam Mahfud MD saat jumpa pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan. Kalau dia hati legowo, ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim fahamnya sendiri, kemudian bikin ada HTI, ada Jamaah Tabligh, ada DI, itu semua kan karena dari kekecewaan-kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Jadi sampean jangan terjebak, sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika muni gue mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, gue nambahi jumlah perpecahan. Tapi nak ono jamaah, apa MTA wonten apa Hizbut Tahrir wonten macam-macam tuh. Malah cocok rasa mutu. Nek ora cocok ya juga organisasi dhewe. Malah wae. Sing tercatat tuh kira ning Depak 215 aliran nang Islam sendiri. Makanya kriteria demokrasi itu di baratlah demokrasi adalah hak untuk hidup, memilih agama, memilih kepercayaan, tapi tetap ada bingkai aturan. Cuma aturan itu yang mereka tidak mau, milih Islam lah apa, milih konstitusi hukum positif, yaitu hukum-hukum legal-ilegal.
Tapi tidak bisa hidup tanpa aturan, tidak bisa, karena tentu kita terkait sama hak orang